Victoria menjadi target ini di luar dugaan. Big, kenapa dia malah bersembunyi? Kejadian yang menimpa Vicky benar-benar tak terduga. Semua orang mengira Akila yang menjadi target. Ternyata mereka salah. Hari merasa gagal menjaga rahasia. Kali ini, dia kecolongan data keluarga Vicky bocor. Orang misterius itu berhasil menyebarkan informasi penting yang selama ini tersembunyi. Ini plot twist yang mengejutkan. Selama ini, Hari selalu digambarkan sebagai hacker yang tahu segalanya. Sosok yang bisa menjaga rahasia. Tapi kali ini, dia kalah langkah. Jika data keluarga Vicky benar-benar bocor, dampaknya pasti besar. Apalagi kalau informasi itu menyangkut sesuatu yang selama ini dirahasiakan. Bisa jadi konflik baru akan muncul. Dan orang misterius itu semakin berbahaya. Menariknya, semua orang awalnya mengira Akila adalah target utama. Padahal kenyataannya berbeda. Mungkin ini bagian dari strategi orang misterius itu mengalihkan perhatian agar tujuan sebenarnya tak terbaca. Hari terlalu fokus melindungi Akila sampai ia lengah dan tak menyangka bahwa justru Vicky yang menjadi korban. Ini membuktikan bahwa orang misterius itu jauh lebih licik dari yang diduga. Sekarang, Hari pasti akan menyelidiki bagaimana orang itu bisa menembus pertahanannya. Bisa jadi ini bukan sekadar kebocoran biasa. Ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Ternyata kebocoran data Vicky bukan sekadar kelalaian Hari sendiri yang pernah menjualnya. Jika begitu, ada dua kemungkinan. Pertama, Hari menjual data itu karena alasan tertentu, mungkin untuk kepentingan yang lebih besar. Kedua, ia tak pernah menyangka bahwa data tersebut akan digunakan untuk menyerang Vicky. Apa alasan Hari sampai menjual data itu? Apakah ini bagian dari rencananya? Atau ada sesuatu yang memaksanya melakukannya? Sementara itu, Mohan kini berada dalam bahaya. Orang misterius itu tak hanya mengincarnya secara langsung, tetapi juga menyerang orang-orang di sekitarnya. Bahkan, mereka yang paling dekat dengan Mohan ikut menjadi korban. Strategi ini sangat licik Mohan. Semakin tertekan, namun tak bisa melawan secara langsung. Jika Mohan menyadari pola ini, ia pasti akan merasa bersalah dan berusaha melindungi orang-orang terdekatnya. Tapi, karena tidak semua orang memahami situasinya, bisa jadi mereka justru mulai mencurigai Mohan seolah semua masalah ini terjadi karena dirinya terpojok. Mohan mengambil langkah ekstrem. Ia memilih menjauh dari orang-orang yang ia sayangi. Namun, itu tak semudah yang ia bayangkan. Mohan bersumpah tidak akan menyerah. Langkah pertamanya adalah memastikan Akila aman. Namun, keputusan itu justru menimbulkan pertengkaran besar antara Mohan dan Akila. Akila merasa tak terima tanpa alasan yang jelas. Mohan meminta dia untuk menjauh. Bahkan, Mohan melarangnya untuk menghubungi dirinya. Mohan benar-benar berusaha melindungi Akila. Tapi caranya justru menyakitinya. Akila bukan tipe yang bisa menerima perlakuan seperti ini begitu saja. Ia merasa dikhianati. Sementara Mohan diam-diam hanya ingin memastikan bahwa Akila tidak ikut menjadi korban. Sayangnya, sikap Mohan malah membuat Akila semakin curiga. Ia tidak akan tinggal diam. Bisa jadi, ia justru akan mencari tahu sendiri alasan dibalik perubahan sikap Mohan. Meskipun itu berisiko besar, akankah Akila tetap nekat mendekati Mohan meskipun sudah dilarang? Atau justru ia akan membuktikan bahwa ia bisa menghadapi orang misterius itu sendiri? Akila memang bukan orang yang mudah menyerah. Jika ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan darinya, ia pasti akan terus mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Mungkin dengan meminta bantuan teman, menyelidiki sendiri, atau bahkan menghadapi Mohan secara langsung meskipun itu berarti
harus bertengkar lagi. Di sisi lain, jika orang misterius itu menyadari bahwa Akila masih berusaha mendekati Mohan, bukan tidak mungkin Akila akan menjadi target selanjutnya.